Sahabat Shalom, Sangat shalom. bagaimana kabarmu? Luar biasa. Sudah membaca Tafsir belum? Sudah. Hari ini kembali lagi kita pada Sabat, hari yang sudah ditentukan oleh Tuhan, oleh alam kita semesta ini. Tuhan memberi untuk memutuskan, memberkati karyanya, ciptaannya. Hari-hari ini juga belajar tentang kebenaran. Kalau hari ini mungkin kasih judul setiap manusia tetap memiliki filter. Yang merasa anak Tuhan itu harus memiliki filter dalam hidupnya. Kenapa saya kasih filter ini, saudara? Filter itu menyaring. Saya kan orang teknik, saya tahu fungsi daripada namanya filter. Apakah itu filter udara, atau filter air, atau filter oli, filter solar, semua akan menyaring. Kotor-kotor itu ditahan oleh filter. Jadi yang masuk di dalamnya ada yang murni. Dan filter itu diciptakan manusia ini kan berlapis-lapis, kertasnya berlapis-lapis. Begitu juga dalam hidup kita ini harus ada filter. Kenapa saya bilang harus ada filter, saudara? Karena di dunia ini sekarang itu banyak sekali ajaran-ajaran. Di Israel sendiri pun di sana itu banyak sekali masak-masaknya. Juga pun Kristen itu juga banyak aliran-alirannya. Kalau kita tidak memiliki filter yang memadai itu, saudara, ya sulit. Saya orang teknis, saya tahu betul-betul filter yang palsu dengan filter yang tidak palsu, saya tahu, saudara. Harus saya pelajari. Jadi namanya yang genuine, yang bukan genuine itu saya tahu. Kalau yang genuine itu dia saring betul-betul, ya tidak ada, saudara, diciptakan itu yang begitu luar biasa. Sehingga partikel apapun dimasuk dalam filter itu nggak mungkin lolos masuk di mesin atau masuk yang tempat-tempat yang vital. Begitu juga lah, ya. Kita ini kan masuk di surga itu kan tidak mungkin langsung menyelonong, kan? Tidak ada yang menyelonong sana itu, gitu kan, ya. Makanya hari ini kita belajar, ada seorang tokoh menulis masalah penyaringan, ya seperti filter. Hari ini terambil dari Daniel. Daniel seorang nabi. Daniel hanya satu ayat ini, saudara. Daniel 11 ayatnya 35. Sekali lagi bacaan kitab suci hari ini ambil dari Daniel 11 ayatnya 35. Silakan dibaca. Sebagian dari orang-orang bijaksana itu akan jatuh, supaya dengan demikian diadakan pengujian, penyaringan, dan pemurnian di antara mereka sampai pada akhir zaman, sebab akhir zaman itu belum mencapai waktu yang telah ditetapkan. Bayangkan saja setelah zaman itu ada penglihatan, itu ditulis orang nabi ini, nabi namanya Daniel ini akan disaring, sedemikian rupa, gitu kan? Ya. Dan juga ditulis oleh namanya Nabi Yesaya. Nabi Yesaya itu tulis juga akan ada pengayaan kebinasaan. Lanjut dibaca Yesaya 30 ayatnya 28. Ini kedua nabi ini mereka menulis, saudara, bagaimana ini mengayak manusia ini. Hembusan nafasnya seperti sungai yang menghanyutkan, yang airnya sampai ke leher. Ia datang untuk mengayak bangsa-bangsa dengan ayak kebinasaan, dan untuk memasang suatu kekang yang menyesatkan di mulut suku-suku bangsa. Bayangkan saja suatu saat nanti akan datang untuk mengayak seperti filter, saudara, ya. Kalau saya orang teknik, kalau namanya stone crusher itu dari batu yang besar tadi dikecain, terus ada namanya kerikil, terus namanya ada debu, saudara. Jadi ada debu batu namanya. Jadi dibikin ada sarinya, dibikin sari, dibikin ayakan, gitu kan.
ayakan itu berlapis-lapis, saudara ya. Di atas batu tinggal manusia itu butuhkan batu segede berapa, ya. Nanti ada ayakannya, namanya screen. Ya, screen itu ada ayakannya, diayak. Ya. Begitulah manusia nanti akan diayak, ya, ayak, dipres dan lain sebagainya. Nah, memang sudah juga ditulis oleh rasul-rasul zaman Yesua itu, ya. Banyak apanya, karena sempitnya jalan itu sedikit orang yang mau masuk, karena lebarnya jalan banyak orang yang masuk kan. Jadi ini yang kita renungkan baik-baik. Kalau hari ini Daniel itu mengatakan akan disaring, ya, benar-benar kita harus mengerti, kita harus memahami, sehingga sisa hidup ini dimanfaatkan dengan baik untuk selalu belajar akan firman, ya. Saring itu belajar, saudara ya. Kita belajar dan belajar sehingga kita tahu apakah ini ajaran dari Sion atau bukan, kan itu, ya. Sekarang ini susah, saudara, karena sebagian dari manusia di adat kolong langit yang miliaran orang itu untuk membaca kitab suci itu kecil sekali orang membaca. Ada pun yang membaca itu bukan membaca namanya kitab suci ini, itu malah mereka baca yang bukan dari kitab suci, jadi kitab bapak gerejanya. Jadi orang-orang Kristen ini gak mau membaca itu kitab sucinya, jadi kitab bapak gerejanya. Itu juga lah orang Yahudi sekarang ini, mereka juga tidak mau namanya baca Tauratnya, tapi mereka baca Talmudnya. Itulah yang terjadi, ini fakta, saudara ya. Kejadian yang luar biasa, saya anggap luar biasa. Kenapa saya luar biasa? Karena manusia ini sudah menyimpang dari kebenaran. Kebenaran yang dimaksud itu harus kita baca dari Kejadian sampai Wahyu, ya. Supaya kau tahu namanya kebenaran itu harus dibaca dari Kejadian sampai Wahyu. Nah, kalau kau sudah baca itu namanya filter, ya. Sehingga kau betul-betul saring itu, saudara. Yang masuk dalam kehidupan itu harus kau saring betul. Ini ajaran Yerusalem atau ajaran yang bukan dari Yerusalem? Yang jelas-jelas sekarang ini, ya, di luar sana yang miliaran orang itu menantang namanya firman Tuhan. Kapan kejadian ini? Memang sudah dari awal ini, ya. Orang Yahudi ini kan dari awal sudah menyimpang, saudara, ya. Coba bayangkan saja ya, pada waktu Mose ini naik ke bukit, ya, untuk menerima namanya 10 hukum Tuhan tadi, 10 hukum Tuhan itu mereka sudah menyimpang, sudah, ya, menyimpang. Mereka membuat anak sapi. Kalau kau baca namanya Keluaran 32 di sana, kan begitu. Mereka bikin anak sapi. Loh, yang bikin anak sapi itu tidak lihat nggak kejadian-kejadian yang sebelum mereka itu, ya? Paling tidak kan mereka saksikan, saudara. Yang bikin anak sapi ini benar-benar menyaksikan, mereka lihat Laut Merah ini kan diputus, ya. Coba, apa kurang apa, saudara? Laut ini sampai dikeringin, mereka jalan. Masa sih, ya? Bayangkan aja roti turun dari langit sana itu, coba makan tiap hari, ya. Terus mereka dengar lagi suaranya itu, ya. Jadi sebelum namanya menerima namanya kedua batu itu, saudara, ya, jadi suaranya Tuhan mereka dengar. Kalau orang betul-betul memahami itu kan, kalau dia berbicara itu kan paling tidak, oh iya ya, mungkin gambaran manusia kan gitu, nggak mungkin anak sapi. Yang lucu-lucunya ini mereka bikin anak sapi, mengatakan bahwa inilah Tuhan yang membawa engkau dari Israel. Ini sudah fatal, saudara. Tapi kan perjalanan waktu kan, ya, dari bikin anak sapi pertama itu sampai ke zaman Yerobeam itu kan ratusan tahun, saudara, ya. Bikin lagi kesalahan yang fatal, ya. Siapa yang bikin
ibadah baru di sana. Halo, siapa yang bikin ibadah baru? Raja siapa? Yerobeam, saudara. Jadi dulu ada namanya ibadah baru. Dibikinlah ibadah baru, saudara. Yang bikin ibadah baru ini adalah namanya Yerobeam, berkedudukan di Samaria. Namanya Israel Utara. Ya. Walau itu diangkat oleh Tuhan, Yerobeam itu diangkat Tuhan, saudara. Ya. Tapi begitu cepatnya menyimpang, kan begitu, menyimpang dalam kebenaran. Inilah yang terjadi sekarang ini, berjalanlah waktu sampai saat ini. Ya, kita sekarang juga pun menghadapi juga ada juga namanya mereka bilangnya perjanjian baru. Perjanjian baru yang mereka katakan itu dari Matitia sampai Wahyu kan. Yang lucu-lucunya di dalam lagi tulisannya begini tapi di mimbarnya beda. Nah ini harus saudara memiliki filter sehingga semua ajaran itu harus disaring, saudara. Jangan ikut karena banyaknya mereka. Ini kan yang melakukan banyak. Ingat baik-baik, Yerobeam pengikutnya banyak enggak? Ya, banyakan mana pengikutnya Yerobeam dengan pengikutnya Rehabeam? Pengikutnya Yerobeam itu lebih banyak karena berapa suku? Ya, yang sebenarnya dikasih 10 suku, akhirnya berapa? Hanya 9 suku. Ya, hanya 9 suku karena Benyamin tak mau, sudah gak mau bergabung ke utara, tapi tetap dia ada di selatan Yerusalem, karena memang ada perjanjian mereka ini antara Yonatan dengan Daud ini tidak boleh dipisahkan keturunan, sehingga namanya Benyamin ini dengan Yehuda ini tetap mereka bersatu. Makanya sampai saat ini mungkin saja kan gitu kan, zaman Yesua itu kan ada namanya Yehuda dan Benyamin. Terdeksinya di mana adalah Rasul Saul itu keturunan dari Benyamin. Kalau kebaca di Roma 11 di sana bahwa dia adalah keturunan Benyamin kan begitu ya. Nah, banyak sekali pengikut-pengikutnya pada waktu itu, saudara. Ya, karena di sana pun juga itu mungkin saja orang dulu itu tidak ada filter juga, ya, sangat tidak ada filternya, kan begitu. Jadi ikut saja apa yang dilakukan oleh Yerobeam. Ya, coba mari kita baca supaya saudara melihat ini kejadian dulu dengan sekarang itu mirip nggak? Mirip, saudara, sangat mirip sekali, kan gitu. Coba baca di Keluaran 12 ayatnya 25 sampai 33. Ya. Agak keras. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Yahweh kepadamu. Keluaran 12 ayatnya 25. Ya. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan sorry benar, sorry. Aduh, blank juga. 1 Raja-Raja 12, sorry ya. 1 Raja 12 ayatnya 25 sampai ke 33. Kemudian Yerobeam memperkuat Sikhem di pegunungan Efraim, lalu diam di sana. Ia keluar dari sana lalu memperkuat Muel. Maka berkatalah Yerobeam dalam hatinya, kini mungkin kerajaan itu kembali kepada keluarga Daud, jika bangsa itu pergi mempersembahkan korban sembelihan di rumah Yahweh di Yerusalem. Maka tentulah hati bangsa ini akan berbalik kepada Tuhan mereka, yaitu Rehabeam, Raja Yehuda. Kemudian mereka akan membunuh aku dan akan kembali kepada Rehabeam, Raja Yehuda. Sudah menimbang-nimbang, maka Raja membuat 2 anak lembu jantan dari emas, dan ia berkata kepada mereka, sudah cukup lamanya kamu pergi ke Yerusalem. Hai Israel, lihatlah sekarang ilah-ilahmu yang telah menuntut engkau keluar dari tanah Misraim. Lalu ia menaruh lembu yang satu di Betel dan yang lain ditempatkannya di Dan. Maka hal itu menyebabkan orang berdosa, sebab rakyat pergi ke Betel menyembah patung yang satu dan ke Dan menyembah patung yang lain. Ia membuat juga kuil-kuil di atas bukit-bukit pengorbanan dan mengangkat imam-imam dari kalangan rakyat yang bukan dari Bani Lewi. Kemudian Yerobeam menentukan suatu hari raya pada hari ke-15 bulan ke-8, sama seperti hari raya yang di Yehuda, dan ia sendiri naik tangga mezbah itu. Begitulah dibuatnya di Betel, yakni ia mempersembahkan korban kepada anak-anak lembu yang telah dibuatnya itu, dan ia menugaskan di Betel imam-imam bukit pengorbanan yang telah diangkatnya.
ia naik tangga mezbah yang dibuatnya di Betel itu pada hari yang ke-15 dalam bulan yang ke-8, dalam bulan yang telah direncanakan dalam hatinya sendiri. Ia menentukan suatu hari raya bagi orang Israel dan ia naik tangga mezbah itu untuk membakar korban. Coba saudara, kalau Anda tidak mempunyai filter, ya, pasti saudara akan ikut saja. Tapi kalau Anda membuka filter, apa yang salah di situ? Halo, dia bikin ibadah baru. Apa yang baru di situ? Kelihatannya mirip sekali kelihatannya. Katanya sama perayaan di namanya Yerusalem. Apa yang salah di situ? Ya? Hari raya apa yang salah di situ? Yang dimaksud hari raya apa di situ? Adalah pondok daun. Pondok daun itu bulan apa? Kalau pondok daun itu bulan 7, tanggalnya 15. Yang dirayakan situ bulan 7 atau bulan apa? Bulan 8, saudara. Ingat baik-baik, saudara, ya. Dia bisa ngelabui gitu kan orang-orang yang di situ. Akhirnya dia bikin juga pondok daunnya, tapi beda bulannya, saudara. Ya, itu perlu sekali. Jadi saudara tuh perlu sekali belajar kitab suci. Kalau engkau belajar kitab suci, tidak mungkin lo ikut-ikutan. Maaf ya. Bayangkan saja sekarang ini kan, seperti namanya ada sekarang orang Israel itu kan, kalau mereka merayakan Pesak tanggal berapa? 15. Ya, Israel merayakan Pesak mereka itu tanggal 15. Coba bayangkan aja, ya. Di dalam tulisannya begitu tanggal 14 kan begitu. Apakah kita ikut ini? Sekarang yang merayakan namanya Pesak 15 itu banyak atau sedikit? Sangat banyak. Sekarang mayoritas Israel itu merayakan namanya Pesaknya mereka tanggal 15, saudara. Ya, ingat baik-baik ya. Gitu. Makanya perlu kita baca kitab suci. Saya omong ini karena saya teliti namanya kitab suci ini. Jadi saya tidak mau dari awal saya mengenal kebenaran itu saya tidak ikutkan orang. Saya mengakui bahwa Yahweh itu adalah Tuhan, saya tidak ikut orang. Saya tidak mau ikut-ikutan orang. Kan begitu saya pelajari kitab suci itu. Itu namanya filter kan begitu. Sehingga semua tidak masuk di dalamnya. Ya, jadi kita ada saring kan begitu. Kan saring dulu kan begitu. Jadi di renungan dilihat dulu kan benar nggak, sesuai nggak. Kalau tidak sesuai buang. Itu namanya filter, saudara. Ya. Jadi saya tidak ikut-ikutan. Ya, yang saya tahu tuh Pesak itu adalah tanggal 14, ya. Kan begitu. Jadi kalau di Pesak itu awal atau akhir? Kita Pesak itu awal. Tanggal 14 itu ada malamnya, ada siangnya. Jadi Pesaknya mereka, Pesak itu artinya kan lewat kan gitu. Beda dengan keluar kan semot katanya bahasanya di sana. Itulah yang dilakukan sekarang ini kan gitu. Kita tidak ikut-ikutan. Ya. Makanya dia sediakan firman-Nya yang begini. Satu firman gini, coba baca 1 Imamat 18 ayat 5. Dengarkan firman ini, dengarkan baik-baik, renungkan baik-baik firman ini. Ya. Sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Akulah Yahweh. Orang yang melakukan itu firman, yang menaati firman itu, orang itu yang selamat. Itu firman itu pribadi atau kelompok di situ. Itu sudah pribadi, saudara. Itu yang dimaksud, saudara. Ya, dimaksud itu tadi harus memiliki filter kan gitu ya. Filter ya. Akhirnya tadi dia mikir kan, waduh, kalau saya biarkan ini akhirnya mereka kembali lagi kepada Yerehabeam, ya, maka dia tidak akan jadi pengikut. Tidak pernah ini dia merenung yang mengangkat dia itu siapa. Ya, dianggap Tuhan itu pembohong. Pada dia bilang ini 10 suku sudah untuk mulai, kan begitu. Ya, dia tidak perhatikan itu. Akhirnya dia bikin ibadah baru. Akhirnya apa? Menyimpang dalam kebenaran. Dari menyimpang kebenaran ini akhirnya Israel babak belur nggak? Babak belur sampai saat ini. Sampai saya omong ini kan mereka ini kan dicari Israel ini kan makanya banyak sekali masak-masaknya. Ya.
saudara. Terus kita ikutin mana? Yang sudah orang menyimpang ini kan sudah ribuan tahun menyimpang ini. Coba bayangkan aja dari tadi nama Yerobeam sampai saya omong Israel itu menyimpang, saudara. Ya, apakah kita ikuti mereka? Kita ikuti namanya isi kitab suci ini. Tinggal pilih jemaat. Mau ikut orang Israel sekarang ini dengan tingkah lakunya mereka seperti itu, atau ikuti isi kitab sucinya? Ikuti isi kitab sucinya. Supaya kita bisa ikuti dengan baik benar itu dibaca gitu kan ya. Coba bayangkan aja Yerobeam ini sudah diperingatkan lagi. Peringatkan lagi, kalau engkau baca namanya 1 Raja-Raja 13 itu, pada waktu dia mempersembahkan persembahannya dia naik tangga ya. Artinya disuruhlah seorang nabi untuk memperingatkan dia supaya dia tidak melakukan seperti itu ya. Sampai-sampai tangannya sudah kejang-kejang deh. Tangannya sudah kejang-kejang, saudara. Ini Yerobeam ini. Kan begitu kan? Coba. Sudahlah, sudah di mujizat juga ini kan, tangan ini mau dihajar namanya nabi tadi sampai tangan juga bisa ditarik lagi ya. Akhirnya dia bilang minta ampun lah kan gitu, supaya tanganku ini kembali lagi seperti semula kan gitu. Dia juga ini memang raja ini satu memang raja konyol betul kan begitu kan. Lucu-lucu kan sudah tadi kan sudah peringatkan masalah tadi kalau kau baca 1 Raja-Raja 13 dari atas itu kan ya. Diutuslah ya. Diutuslah mungkin dari selatan sana untuk memperingatkan namanya Yerobeam. Tapi akhir apa yang terjadi? Kalau kau coba baca yang terakhir lagi di bawah ini, ayatnya yang Keluaran 13 tadi itu 1 Raja 13 ayatnya 33-34, baca di situ. Ini raja ini saudara, ini yang diikuti banyak orang ini, jutaan orang ini. Baca ayatnya 33-34. Sesudah peristiwa ini pun Yerobeam tidak berbalik dari kelakuannya yang jahat itu, tetapi mengangkat pula imam-imam dari kalangan rakyat untuk bukit-bukit pengorbanan. Siapa yang mau saja ditabiskannya menjadi imam untuk bukit-bukit pengorbanan, dan tindakan itu menjadi dosa bagi keluarga Yerobeam sehingga mereka dilenyapkan dan dipunahkan dari muka bumi. Coba aja saudara ya. Tadi kan dari atas ini kan sudah diperingatkan, tapi di bawah ini, dia masih angkat saja siapa saja. Apakah Tuhan mengizinkan untuk mengangkat imannya yang bukan keturunan lain? Halo? Tidak benar, tidak diizinkan saudara. Imam-imam itu tidak boleh dari suku yang lain selain dari Lewi saudara. Ya, tidak boleh, itu perjanjian kekal. Ya, makanya dia tidak diberikan namanya warisan di sana. Warisannya dia adalah namanya Tuhan Yahweh saudara. Karena dia ini yang malah dia jadi pengajar saudara. Ya, itu kekal. Beda dengan Yerobeam. Yerobeam imam-imam diusir. Akhirnya mengangkatlah dari kalangan suku yang lain. Jadi imam ini sudah menyimpang dalam dari menyimpang inilah yang terjadi sampai saat ini. Mau diikuti itu orang-orang tingkah lakunya. Kalau Yesua kita kalau kita baca Matitia sana kan 16 di sana kan hati-hati pengajaran mereka ini. Sudah diperingatkan sama kita. Hati-hati pengajaran mereka ini. Ya toh? Hati-hati loh. Kan begitu kan pengajaran mereka ini, ya. Ajaran-ajaran mereka hati-hati kan begitu kan. Sudah diperingatkan dulu, ya. Sampai saat ini kan bukan lagi mereka lihat kitab sucinya, tapi namanya lihat Israel kan ada sekarang yang pakai topi yang tinggi banget itu yang hitam, terus jambulnya itu panjang-panjang kan begitu coba ya. Mereka nari-nari di jalan, itu kan sana kan berbeda-beda masak sudah. Lihat lagi Kristen sekarang, alirannya banyak betul-betul coba, ya, banyak betul-betul. Ya. Zaman kita ini luar biasa betul-betul saudara. Ya. Ya kalau dia ikuti namanya isi kitab suci nggak ada masalah. Ini beda saudara. Tulisannya begini tapi di mimbar diajarkan berbeda. Kan begitu ya. Coba bayangkan saja dari Yerobeam sampai saat ini. Yo,
Ya, kalau saudara tidak punya filter, ya habis saudara, habis saja. Kalau engkau tidak punya filter, habis. Ya, kita diperingatkan loh, saudara. Ya, dia bilang Tuhan itu awalnya hanya satu hukum. Satu hukum nggak? Satu hukum untuk Israel maupun asing. Coba baca. Ya. Jadi kita harus punya filter, saudara. Jadi kita baca dulu Imamat 24 ayat 22. Yang keras supaya nanti pendengar bermasang telinganya, kalau adanya mendengar dia tulis ini, dia akan selamat. Satu hukum berlaku bagi kamu, baik bagi orang asing maupun bagi orang Israel asli, sebab akulah Yahweh Tuhan. Kalau satu hukum itu, ya kan? Artinya satu hukum itu yang dimaksud apa? Taurat kan? Taurat ini tidak boleh menyimpang. Satu hukum berlaku kepada Israel maupun kebangsaan asing. Dan begitu ya. Diangkat lagi bilangan 15 ayat 15-16. Dengarkan baik-baik ini, diculit dan dicatat baik-baik ini. Bilangan 15 ayat 15-16. Mengenai jemaah itu, haruslah ada satu ketetapan bagi kamu dan bagi orang asing yang tinggal padamu. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu turun-temurun. Kamu dan orang asing haruslah sama di hadapan Yahweh. Satu hukum dan satu peraturan berlaku bagi kamu dan bagi orang asing yang tinggal padamu. Ya, ketentuan-ketentuan itu hanya satu. Taurat ini tidak boleh, saudara. Ya, makanya kalau kita baca dengan teratur, dengan baik, itu kan benar, saudara. Nggak ada. Dulu itu tidak pernah ada, saudara. Ya, nggak ada lagi namanya catatan lain atau buku-buku lain, ada dan nggak ada. Yang mereka pakai itu hanya namanya Taurat, kan begitu ya. Mereka itu pakai Taurat saja. Taurat itu adalah hukumnya Tuhan, kan begitu ya. Makanya hukum Tuhan itu ada di dalam Kemah Suci. Kedua loh batu itu adalah hukum Tuhan, saudara ya. Kedua loh batu adalah hukum Tuhan, satu yang vertikal, satu yang horizontal. Yang vertikal itu ke Tuhan, yang horizontal itu kepada manusia. Manusia ada di tabut itu, kan begitu. Itu tidak boleh di apa-apa, itu hukum namanya. Jadi tidak boleh namanya berubah, kekal. Ya. Ya, jadi bikin perjanjian itu dengan permateraian dengan darah, kan begitu. Ini tidak boleh dirob. Itu yang dimaksud satu hukum berlaku kepada Israel maupun orang asing, saudara. Ya. Makanya kalau engkau baca juga, coba 2 Samuel 7 ayatnya 22-23. 2 Samuel 7 ayatnya 22-23. Sebab itu engkau besar ya Tuhan Yahweh, sebab tidak ada yang sama seperti engkau dan tidak ada Tuhan selain engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umatmu Israel, yang Tuhannya pergi membebaskannya menjadi umatnya untuk mendapat nama baginya, dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat bagi mereka, dan menghalau bangsa-bangsa dan para ilah mereka dari depan umatnya. Lu bisa bayangkan aja, ini siapa yang ngomong ini? Raja David, saudara. Ya. Menurut kami raba, kami lihat, itu tidak ada. Tidak ada seperti Yahweh satu-satunya, nggak ada yang lain. Mereka agama apapun pada waktu itu banyak agama nggak? Pada waktu zaman David itu banyak agama nggak? Banyak sekali, saudara. Maka dia bilang tidak ada yang lain, kan begitu ya. Menurut yang kami lihat, yang kami raba, yang kami lihat, yang kami perhatikan, tidak ada. Seperti Yahweh tidak ada, dan juga hukum-hukummu tidak ada yang lain. Itu yang dimaksud, saudara ya. Itu yang harus kita perhatikan. Raja Daud itu raja benar nggak? Luar biasa benarnya, saudara. Ya. Jadi Daud itu jadi patokan, saudara. Ya. Coba seperti Daud, tidak seperti Daud, tidak seperti Daud.
hamba bukan begitu kan. Dia adalah raja besar kan gitu. Dia raja dan juga nabi kan begitu. Daud itu nabi juga kan begitu ya. Luar biasa kan gitu ya. Menurut yang saya rasain, yang saya lihat, tidak ada deh ya. Karena sudah ditentukan. Misalnya Keluaran 3 ayat 15 bahwa Yahweh itulah namanya sampai lamanya gitu. Elohim adalah sebutannya kan begitu. Sudah ditentukan di situ, tidak boleh dirubah. Itu hukum namanya kan gitu. Tidak boleh dirubah. Ini harus kita perhatikan. Ada lagi seorang panglima loh, panglima luar biasa ini. Awal-awalnya dulu pun juga sama aja lah. Kami sama aja lah, toh juga pun Tuhan juga yang dia sembah juga kan katanya ya. Siapa dia? Adalah Naaman. Naaman itu siapa? Panglima siapa saudara ya? Kalau saudara baca itu Naaman itu dari mana? Dia panglima dari Aram, ada di Damsyik sana. Damsyik sekarang ada Suria. Suria itu diduduki dulu orang Aram ya. Aram itu masih satu rumpun lah dengan orang Israel ini. Dia adalah Naaman itu sakit apa dia? Ya? Dia seorang namanya panglima, tapi dia penyakit kusta, saudara ya. Penyakit kusta. Akhirnya pergilah ke Israel, ketemu siapa? Ya? Elisa. Jadi pergi ke sana ketemu namanya Nabi bukan Elia. Elia sudah meninggal, sudah bukan meninggal, dia sudah naik. Penggantinya adalah Elisa. Jadi Elisa dengan Elia itu beda loh saudara ya. Duluan Elia baru namanya Elisa. Pergilah ketemu namanya Elisa kan begitu. Ya. Akhirnya apa? Awal-awalnya kan paling tidaklah Elisa datanglah, cobalah goyang-goyangin sedikit tanganmu itu loh supaya kustaku ini sembuh kan. Apa katanya Elisa? Kan dia tidak pernah kan doa tangan-tangan goyang-goyang kan tidak kan. Dia bilang pergilah ke jeblokkan diri misalnya nanti akan keluar dari tahir. Apa katanya? Kalau kita baca di sana, ini luar biasa loh panglima ini. Dia mengatakan apa? Coba baca satu ayat. Ya, 2 Raja-Raja 5 ayatnya 15. Coba dengarkan perkataannya situ saudara. Ini yang saudara pelajari isi kitab suci. Jangan ikut-ikutan orang. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada Abdi Elohim itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Tuhan kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini." Sadar nggak sekarang? Dia sadar nggak? Yang dia sembah ini selama ini Tuhan itu bukan? Halo? Enggak, Naaman ini selama yang dia sembah ini sebelum mengenal namanya tadi, sebelum dia sembuh tadi, sadar nggak dia bahwa yang dia sembah itu bukan Tuhan? Ya. Sekarang baru dia sadar. Ya. Yang selama ini kan dia bilang bahwa dia disembah Tuhan juga. Tuhan artinya pencipta alam semesta. Ya. Akhirnya dia bilang, baru aku sadar sekarang ternyata yang gua sembah ini kan bukan Tuhan. Yang ada Tuhan itu hanya di Israel. Itu ini luar biasa loh. Makanya Naaman ini yang luar biasa. Begitu juga namanya janda di Sarfat. Janda di Sarfat itu di mana? Ya, 1 Raja-Raja berapa? 17 saudara. 1 Raja-Raja ceritakan masalahnya janda di Sarfat saudara. Ya. Dia yang mengatakan Tuhan yang hidup kan begitu. Kalau kau baca ya, baca keseluruhan yang namanya di 1 Raja-Raja 17 itu namanya janda di Sarfat. Janda di Sarfat itu orang Israel bukan? Bukan saudara. Bukan saudara, tapi dia belajar ini janda ini. Sehingga engkau kalau baca namanya 17 itu, wah baru dia yakin kalau 17 terakhir di sana kan baru dia mengakui bahwa benar-benar engkau nabi Tuhan. Siapa yang dikatakan nabi Tuhan di situ? Elia atau Elisa? Elia saudara ya.
Karena yang kasih makan itu, karena zaman itu zaman kelaparan yang begitu luar biasa loh saudara ya. Nggak ada makanan kan gitu ya. Akhirnya ketemulah janda ini, tapi janda ini luar biasa loh saudara. Orang Sidon ya. Percaya Tuhan nggak namanya janda ini? Janda Sidon tadi dia percaya Tuhan nggak? Percaya Tuhan saudara, ya kan? Maka dia bilang nanti akan seorang janda akan kasih kamu makan Elia gitu. Dia pergilah ke Sarfat, ketemulah namanya janda ini. Ya. Jadi janda ini, janda miskin lah ini, hanya ada anaknya satu kan begitu. Kalau kau baca kan sampai anaknya mati kan. Pada waktu mati kan dilaporkan, ya. Kan gitu. Akhirnya kan anaknya dibangkitkan, kan gitu. Siapa yang bangkitkan? Elia saudara. Ya. Coba bayangkan aja. Makanya kita ini kan belajar, jangan ikut-ikutan orang. Bayangkan saja zaman itu jutaan orang enggak? Ya, zaman namanya janda di Sarfat itu jutaan orang enggak? Ya, jutaan orang saudara, tapi dia tercatat ini janda ini percaya kepada Tuhan saudara, percaya. Akhirnya apa? Minta air dikasih air, minta roti dia bilang roti enggak ada, hanya namanya tepung satu genggam sendiri pun juga untuk makan anak udah saya perlu, habis itu mati. Terus tepungnya habis nggak pada waktu itu? Tidak pernah habis, minyaknya tidak pernah habis saudara. Dia tolong begitu luar biasa karena dia percaya kepada Yahweh yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub saudara. Ya, ini luar biasa, nggak ada dua-duanya kan begitu seorang janda gitu. Makanya kita ini jangan langsung mendisodorkan makan saja, nggak boleh. Makanya harus ada namanya filter sudah, ya. Jangan seperti namanya zaman kelaparan juga ini, lapar lah kan gitu. Akhirnya orang ambil sajalah, makan sajalah kan gitu, petik-petik. Coba baca, ya. ini benar-benar ini makanan ini, bukan perumpamaan. 2 Raja-Raja 4 ayatnya 38 sampai 41 dibaca. Ini yang masalah kelaparan tadi. Ya, akhirnya mereka pergi carilah saluran lah kan gitu. Coba baca 38 sampai 41. 2 Raja-Raja 4. Elisa kembali ke Gilgal pada waktu ada kelaparan di negeri itu, dan ketika pada suatu kali rombongan Nabi duduk di depannya, berkatalah ia kepada bujangnya, taruhlah kuali yang paling besar di atas api dan masaklah suatu makanan bagi rombongan Nabi itu. Lalu keluarlah seorang dari mereka ke ladang untuk mengumpulkan sayur-sayuran. Ia menemui pohon sumur-sumuran liar dan memetik daripadanya labu liar serangkul penuh dalam jubahnya. Sudah ia pulang, teruslah ia mengiris-irisnya ke dalam kuali masakan tadi, sebab mereka tidak mengenalnya. Kemudian dicedoklah dari masakan tadi bagi orang-orang itu untuk dimakan, dan segera sesudah mereka mengatakannya, berteriaklah mereka serta berkata, maut ada dalam kuali itu, hai abdi Tuhan. Dan tidak tahan mereka memakannya. Tetapi berkatalah Elisa, ambillah tepung. Diletakkannya itu ke dalam kuali serta berkata, cedoklah sekarang bagi orang-orang ini supaya mereka makan, maka tidak ada lagi sesuatu bahaya dalam kuali itu. Coba bayangkan aja saudara, ini sayuran bener loh ini kelaparan. Akhirnya ambil saja, nggak mau lihat-lihat aja lah kan gitu, ambil saja lah, taruh saja ke warung. Akhirnya apa? Jadi hati-hati saudara. Kalau engkau tidak mempelajari kitab suci, maka seperti sayur tadi jadi racun. Racun itu mematikan enggak? Mematikan. Ingat baik-baik saudara, dalam hidupmu harus ada filter. Ya. Sehingga engkau saring itu ajaran-ajaran ini saudara. Sekarang ini ajaran ada dari Sion, Yerusalem, dan juga ajaran yang bukan dari Yerusalem saudara. Ya. Kan begitu. Kalau sekarang orang sama apaan? Nama Tuhannya beda, kan begitu. Ya. Ibadah hari rayanya juga beda, kan begitu. Beda semua, tapi apa yang berbeda? Oh sama aja itu Tuhan udah tahu kok itu. Kan begitu, ya. Tahu nggak yang terjemahkan kitab suci? Ya, orang
Siapa? Orang Kristen atau bukan orang Kristen yang terjemahkan kitab suci ini? Bukan orang Kristen, kita adalah orang Islam. Orang Islam bernama Abdullah Musir, saudara, atau Abdul Qadir namanya, ya. Dari tahun 1815, gitu kan. Diterjemahkanlah seorang Muslim, saudara. Tahun 1815 itu yang terjemahkan ini adalah Abdul Qadir, saudara, ya. Dia seorang penterjemah, dia seorang penafsir, saudara, ya. Juru tulisnya siapa? Ya, seorang misionaris dari Inggris bernama Stanford Raffles, gitu kan. Jadi Abdullah Qadir ini atau Musi ini adalah penulis, juru tulisnya misionaris Inggris ini yang bernama Stanford Raffles. Itulah yang terjemahkan ini sekarang, sehingga nama-nama orang Yahudi ini hilang, saudara. Misalnya Mose ditulis namanya Musa. Coba Aharon ditulis namanya Harun. Namanya Yosef ditulis namanya Yusuf, saudara. Jadi coba, ya, inilah yang dipiara sampai saat ini, saudara. Kalau kita bilang Mose itu sesat, sudah dia beda di ajarannya. Padahal aslinya seperti itu yang terjemahkan saja, bukan orang Kristen kok, kan gitu. Sebenarnya ada perbaikan, sebenarnya ini sudah ada perbaikan dulu tahun 70-an kalau nggak salah. Ya, dulu tuh namanya Salomo, itu bukan Salomo loh, ya. Yang diterjemahkan oleh namanya Abdullah tadi itu namanya siapa? Salomo itu siapa? Sulaiman, saudara. Akhirnya lembaga kitab Indonesia diperbaiki jadi Salomo. Sedangkan Mose tetap sekarang ini, saudara, Musa. Ya, tapi ingat baik-baik, saya peringatkan kepada jemaat dengar ini, berbeda satu huruf makanya artinya juga beda, saudara. Kalau orang tanya di sana ini yang punya nama asli, yang aslinya sana itu dan Israel, tanya namanya Musa, orang nggak ngerti, Pak. Dia geleng-geleng kepala. Tapi kalau Mose mereka tahu. Oh, Mose itu yang mimpin bangsa Israel dari Misraim, kan begitu. Mose itu artinya tarik dalam air. Enggak mungkin Musa itu artinya tarik dalam air, enggak mungkin. Karena sudah berbeda, namanya hurufnya sudah berbeda gitu. Ada perbaikan juga namanya di Injil. Di Injil itu Yohanes dulunya siapa? Yahya. Makanya sekarang ada namanya Yahya Walor nih, saudara. Ingat baik-baik ini, saudara, ya. Kelihatannya benar sekarang ini, ya. Kalau orang tidak baca kitab suci, oh benar katanya. Coba kan sekarang orang-orang di luar sana yang tidak baca kitab suci, ya, saya dengar khotbah saya seperti itu. Itu aliran apa lagi dia? Kan begitu kan? Ya. Misalnya kata Yahweh gitu kan, saya pernah sumber dulu kan pada waktu diangkat kata Yahweh dengan Yasua ini, orang langsung apa? Bagaimana gitu, kayak mukanya kayak apa gitu, kayak melotot gitu loh. Wah, ini ajaran sesat dari mana lagi katanya. Pada Yahweh itu ada di kitab sucinya di belakang sana ditulis, saudara. Ya, coba saking gak bacanya mereka ini ngotot, ini yang ngotot-ngotot ini, saudara, rata-rata yang tidak pernah membaca. Ya. Makanya saudara ini harus memiliki filter, saudara, ya, memiliki filter. Coba, ya, yang menulis saja pun ini, yang menerjemahkan saja pun bukan orang Kristen. Itu loh yang dipiara sekarang ini. Coba dulu namanya ya tiba-tiba nggak tahu lah, tiba-tiba sekarang jadinya Yohanes. Coba banyak sekali sekarang ini kan. Sekarang ini yang kita pegang kitab suci ini, ada yang dari Arab, ada dari yang Yunani, kan begitu. Coba ya. Kalau di sana itu di Yunani kan tidak ada Y. Lucu-lucunya yang lain-lain tetap ada Y-nya. Misalnya Yusuf, dia mau tulis Yusuf. Lalu itu namanya Yosef. Miriam itu mereka bilangnya Maria.
Coba ini kan benar-benar saudara, jadi saudara terus memiliki filter. Kalau tidak memiliki filter, saudara, hati-hati saudara, hati-hati loh saudara, ya. Ya, Tuhan kita hanya satu, hukumnya juga satu, nggak ada yang nggak pernah disuruh untuk bikin ibadah baru atau berbeda dari namanya kitabnya Mose, kan begitu, ya. Kalau kita baca, ya, misalnya kata Tuhan ini kan, Tuhan hanya satu-satunya Yahweh, nggak ada yang lain, ya. Yang sesuai perkataannya tadi namanya siapa? Naaman, ya, bahwa yang ada Tuhan itu hanya di Israel. Ternyata yang gue sembah selama ini tidak ada. Makanya saya tidak akan pernah mau lagi dah, kecuali yang saya sembah adalah namanya yang disembah namanya bangsa Israel. Coba baca satu orang, ya. Ini hukumnya sudah tidak berubah. Coba Ulangan 4 ayat 39. Ulangan 4 ayat 39. Sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Yahweh lah Tuhan yang di langit, di atas dan di bumi, di bawah, tidak ada yang lain. Jadi benar nggak perkataannya tadi? Seorang panglima tadi, ternyata yang gua sembah ini nggak ada. Itu bukan Tuhan. Yang ada hanya di Israel, gitu kan? Begitu juga 1 Raja-Raja 8 ayat 23. Lalu berkata, Ya Yahweh Elohim Israel, tidak ada Tuhan seperti Engkau di langit, di atas dan di bumi, di bawah. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hambamu, yang dengan segenap hatinya hidup di hadapanmu. Nggak ada yang lain, ya, hanya Engkau satu-satunya yang hukum-hukum tadi itu tadi, ya. Nggak ada deh, pokoknya nggak bisa disamakan dari mana dengan mana pun yang disembah dari negara mana, tidak sama. Ya, hukum-hukum juga berbeda deh, kan gitu aja. Ya, ini yang mengatakan tadi 1 Raja 8 ini siapa? Adalah Salomo saudara, ya. Salomo baca terus ya di sana ada apanya 1 Raja 8 ayatnya 60-61. Supaya segala bangsa di bumi tahu bahwa Yahweh lah Tuhan dan tidak ada yang lain, dan hendaklah kamu berpaut kepada Yahweh Tuhan kita dengan sepenuh hatimu, dan dengan hidup menurut segala ketetapannya, dan dengan tetap mengikuti segala perintahnya seperti pada hari ini. Luar biasa, supaya seluruh bumi tahu bahwa Yahweh lah Tuhan. Yahweh dari mana? Dari Sion, dari Yerusalem, dari Israel, saudara, nggak ada yang lain. Begitu juga Filipi 2 ayat 10, coba baca. Filipi 2 juga pun itu juga begitu loh saudara. Saya tidak tahu juga ini manusia-manusia sekarang ini yang miliaran orang. Katanya kami banyak, katanya. Coba tunggu saja waktu. Supaya dalam nama Yeshua bertukar lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yeshua HaMasiah adalah Tuhan bagi kemuliaan Elohim. Nggak ada yang lain. Karena Yeshua adalah Yahweh itu sendiri sudah mengatakan Filipi itu saudara, tidak ada yang lain, gitu? Tidak ada hukum lain, tidak ada nama lain, kan begitu? Tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia di bawah kolong langit ini dapat kita diselamatkan, kan begitu? Ya, itulah hukumnya Tuhan. Satu hukum berlaku kepada Israel maupun bangsa asing, sehingga kita ini punya filter, ya. Jangan saudara, sekarang ini banyak seperti itu, jangan ikut-ikutan saja, ya. Jangan ikut-ikutan. Sekarang ini yang terjadi, khusus orang Indonesia tidak lihat lagi isi kitab sucinya, tapi mereka lihat orang Israel. Jadi apa yang dilakukan Israel, misalnya kasih topi yang muncul, bikin jambul, mereka juga ikut saudara, ya. Ya, kalau janggut saya ini firmannya begitu. Kalau engkau baca imamat sana, janggutmu jangan dirusak, kata Imam Besar kan begitu kan. Imam itu tidak boleh namanya dirusak, tapi
Janggutnya saya diperintah oleh Tuhan. Jadi janggut saya ini panjang kan begitu ya. Ikuti perintah tuh. Itu perintah Tuhan nggak kalau biarkan janggutnya ini? Halo, ya. Jadi ikuti perintah tuh Tuhan, jangan rusakin namanya tapi janggutmu. Jadi ini kalau orang Yahudi jambul di sini, ya. Rambutnya di atas digunting, tapi di sininya panjangin saudara, ya. Jadi tidak ada yang lain, kan begitu, ya. Jadi saudara itu harus punya filter. Hukum itu hanya satu-satunya hukum ini, tidak boleh berubah, kan begitu kan? Makanya kemarin sudah saya khotbah-khotbahkan juga bahwa Tauratnya itu tidak pernah membatalkan. Dan zaman juga rasul-rasul itu tidak pernah ada ajaran lain. Yang mereka ajarkan itu adalah namanya mereka pakai kitabnya Mose dan kitab para nabi saudara, ya kan? Jadi kalau saudara itu tidak punya filter, tidak tahu lagi apakah ini dari Yunani atau dari Roma atau dari Yerusalem atau Sion. Yang kamu ikutin dari mana? Dari Sion, dari Yerusalem. Itu yang kita ikuti, ya toh? Jangan ikut dari Yunani, jangan ikut dari Roma, saudara. Hati-hati, saudara. Suatu saat nanti dia datang, ya toh? Ingat baik-baik. Kita ini kan ditempel. Kita ini ditempel nggak? Tempel kemana? Kesat? Kita ini cabang asli atau cabang liar? Cabang liar ditempel. Nah kalau kau tempel ikutin nggak? Kita ini ditopang akar nggak? Akarnya apa? Akarnya dari Sion. Yang dimaksud apa? Pengajaran setia apa namanya? Taurat dan kitab para nabi. Itu sudah, ya, kita ini kan ditempel kan begitu. Nah kalau kau bertentangan nanti dengan bertentangan nanti di pohonnya, kau ditembak akan dibuang. Cabang aslinya saja pun katanya ditebang, apalagi namanya yang liar, yang ditempel-tempel tadi itu. Tempel itu tidak berbuah, bertentangan di dalam, bertentangan di Taurat itu, maka dia akan potong. Baca Roma 11 ayatnya 16 sampai ke 24. Baca baik-baik. Roma 11. Jikalau roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus. Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, janganlah kamu membengah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Mungkin kamu akan berkata, ada cabang-cabang yang dipatahkan supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, dan kamu tegak tercacat karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Sebab kalau Tuhan tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Tuhan dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Tetapi mereka pun akan dicangkokkan kembali jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka, sebab Tuhan berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali. Sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar dan bertentangan dengan keadaanmu, itu kamu telah dicangkokkan pada pohon zaitun sejati. Terlebih lagi mereka ini yang menurut asal mereka akan dicangkokkan pada pohon zaitun mereka sendiri. Ingat baik-baik, yang menopang kalian siapa? Akar, saudara. Akar dari mana? Baca kitab suci, jangan ikut-ikutan, saudara. Makanya di dalam hidupmu harus ada filter. Saring betul-betul ini ajaran-ajaran. Kalau tidak, lu tidak pernah akan memperoleh kehidupan itu. Ya?
Ingat baik-baik, kalau kau lanjutkan tadi itu baca ayat 25, kan katanya jangan sombong. Sekarang banyak sombong saudara. Kemarin kan khotbah saya kemarin apa? Ya. Jangan sampai namanya melampaui yang tertulis. Jangan sampai melampaui yang tertulis. Yang dimaksud yang tertulis adalah namanya hukum tak. Jangan sampai melampaui namanya yang sudah tertulis. Kalau sampai melampaui tertulis, itu ada namanya hukumannya, saudara, ya. Nah, hukumannya berat-berat, saudara. Apalagi yang menghancurkan pulau batu itu hukumannya berat. Yang tidak mengikuti namanya Tauratnya itu hukuman berat namanya. Yang tidak mengikuti sabatnya, yang tidak merayakan sabatnya, hukuman mati itu kekal namanya. Tidak ada ampun-ampunan itu saudara. Tapi kalau di sini dari mimbar, sombong sekali. Kita ribut-ribut masalah hari itu sama semua saja. Sombong sekali itu. Itu yang dia bilang tadi, jangan sombong loh. Asli saja pun ditebang. Asli aja ditebang. Apalagi loh yang ditempel, akhirnya bertentangan, nanti ditempel dibuang. Makanya mereka ambil, ditaruh lagi kembali ke aslinya. Kurang jelas apa lagi sih? Ya, kurang jelas apa lagi? Ya, sangat jelas loh itu. Coba, ya. Makanya nanti suatu akhir zaman nanti akan seperti namanya ya seorang nelayan lah kan katanya. Ada seorang nelayan tergila untuk menjala lah ikan atau pukat lah kan gitu. Akhirnya dia seret di darat. Akhirnya apa? Ikan-ikan yang bagus ditaruh dalam wadah dan ikan-ikan yang jelek dibuang gitu kan. Coba baca satu orang Matitia 13 ayatnya 47 sampai 50. Itu masalah pukat. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik di dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dan dari orang benar, lalu mencapkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan keretakan. Itu saudara, suatu saat nanti akan seperti itu saudara. Tadi kan dia bilang di ayat tadi kan disaring nih saudara, disaring itu. Terus disaring itu ada penyaringan katanya. Sampai akhir zaman kata namanya Daniel itu ada penyaringan saudara. Ya, ada penyaringan. Dia kan disaring kan begitu. Hati-hati saudara, disaring itu kan begitu. Makanya pemazmur bilang, yang naik ke sorga itu atau ke rumahmu itu siapa sih? Orang namanya yang bersih hatinya, yang tidak penipu, yang melakukan kebenaran. Coba Mazmur 14 ayatnya 1-2. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Tuhan, busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Yahweh memandang. Eko 14 ya, tadi 15 sorry 1-2. Yahweh, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunung-gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak tercela, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Yang melakukan kebenaran saudara, yang kesana, ya kan? Lu menyimpang dalam kebenaran Tuhan, dibuang kamu, dia nggak mau pusing itu. Tuhan itu dia akan robah-robah perkataannya. Kalau dia berubah perkataan bukan Tuhan pelet-pelet. Baca Mazmur 24 ayat 34. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Yahweh? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Jadi lu hitung sendiri aja lah ya. Jadi mikir baik-baik betul, jangan ikut-ikut. Saya benarkan waduh, karena orang Israel Pak katanya.
Mendingan kita percaya orang Israel daripada Bapak. Gila banget itu orang ngomong. Ya. Loh ini kan masalahnya Pesak itu kan. Tapi saya geleng-geleng kepala kan begitu kan. Tapi mau gimana lagi? Katanya mereka banyak kan. Ya, karena Israel itu merayakan Pesaknya tanggal 15 itu pas keluar. Di dalam isi kitab suci itu tidak diketemukan, saudara. Isi kitab suci itu sangat jelas gitu kan. Pesak itu tanggal 14. Ya. Pesak itu tanggal 14. Jadi Pesaknya itu awal karena itu malam kan gitu ya. Jadi jelas-jelas cara dijelaskan diulang-ulang di dalam Pesak itu. Pesak itu artinya lewat. Yang lewat itu dikasih tahu juga apa sih yang lewat. Yang lewat adalah namanya tulang kan begitu. Karena malam itu kan ditularkan tulang namanya. Sehingga ada kegemparan yang luar biasa di misalnya itu. Kegemparan yang luar biasa. Manusia mati itu jutaan, belum hewan-hewan jutaan, ya, jutaan yang mati loh ini saudara gitu, sehingga dianggap itu kan namanya apa Sabat Hagodol atau Pesak, namanya Pesak besar itu ya, dasar dan luar biasa itu, ada kelebihan yang luar biasa malam itu kan begitu, sehingga malam-malam itu tidak boleh keluar rumah kan gitu kan. Jadi mereka makan Pesak itu namanya 14 awal kan. 14 awal itu malam kan. Jadi 14 itu terdiri dari satu malam dan satu siang. Jadi kalau kau salah namanya ikutin Israel, nanti akibat. Saya mau peringatkan itu yang melakukan di luar sana. Saya mau kasih peringatan. Ya. Suatu saat akan dihukum seberat-beratnya itu yang melanggar namanya perintahnya. Ingat baik-baik ya, jemaat maupun pendengar itu ya, itu perkataan yang namanya Moses saja dengan teledor kata-kata saja tidak boleh masuk namanya tanah Kanaan. Kalau itu tidak benar-benar engkau pahami, tidak pernah engkau baca kitab suci, kau lakukan nanti, kau ikut Israel mungkin oke-oke saja. Tapi kalau sudah lu pelajari kitab suci ini melalui seri, melalui baca kitab suci, tapi engkau tetap